wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya Dea R. Masuryani dengan NIM A1J224027. Saya Igor Rahmat Hidayat dengan NIM A1J224063. Saya Nabil Nova Fitrizal dengan NIM A1J224061. Saya Muhammad Nur Fadil dengan NIM A1J224044. Kami dari program studi Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video ini kami akan membahas mengenai salah satu fenomena menarik dalam sejarah sastra Indonesia, yaitu alih wahana karya sastra ke dalam bentuk film atau fenomena ekranisasi sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah sejarah sastra yang diampu oleh Bapak Dwi Raharyoso SSMA. Pernahkah kamu membaca sebuah novel dan berpikir, bagaimana jika cerita ini diubah menjadi film? Atau mungkin kamu sudah menonton film yang diadaptasi dari novel dan merasa ada yang hilang, atau malah terkesan dengan bagaimana dunia itu dihidupkan di layar? Inilah yang dinamakan dengan ekranisasi. Ekranisasi berasal dari kata ekran dalam bahasa Prancis yang berarti layar. Menurut NST tahun 1991, ekranisasi adalah proses pemindahan atau pengangkatan sebuah karya ke dalam bentuk film. Seperti Yoko Damono dalam bukunya yang berjudul Alih Wahana, menjelaskan bagaimana karya seni dan sastra bisa bertransformasi menjadi bentuk lain termasuk film. Jadi, ekranisasi adalah alih wahana karya sastra seperti novel ke layar atau film. Istilah ekranisasi pertama kali diperkenalkan oleh Pamusuk NST dalam penelitian skripsinya pada tahun 1977 yang kemudian diterbitkan dalam majalah Tiva Sastra pada tahun 1978 dengan judul Ekranisasi Kasus Anak Perawan Disarang Penyamun, Salah Asuhan, dan Ateis. Dalam artikel tersebut, Pamusuk merujuk pada pernyataan Usmar Ismail yang menyebut Anak Perawan Disarang Penyamun sebagai karya pertama di Nusantara yang diadaptasi dari novel ke film pada tahun 1962. Namun, Rosihan Anwar menyebutkan bahwa Siti Nurbaya lebih dahulu hadir di layar lebar pada tahun 1941. Utrecht menunjukkan bahwa Alice Adjie merupakan film yang mengangkat cerita dari novel yang sudah ada sebelum Siti Nurbaya, yang disutradarai oleh George Krugers pada tahun 1927. Jika menelusuri lebih jauh sejarah perfilman Indonesia, Lutung Kasarung tercatat sebagai film pertama yang diadaptasi dari cerita rakyat yang disutradarai oleh L.H. Veldrop pada tahun 1926. Perkembangan ekranisasi. Kegiatan ekranisasi sudah banyak dilakukan di Indonesia. Sebagian besar karya yang diekranisasi adalah novel. Namun demikian, karya sastra lain juga dapat diekranisasi ke dalam film. Pada tahun 1926, terdapat film yang diangkat dari cerita rakyat, yaitu film Lutung Kasarung. Kemudian, pada era kolonialisme, pada tahun 1927, terdapat film yang berasal dari novel, yaitu berjudul Alice Adjie. Pada era Orde Lama, terdapat film yang diangkat berdasarkan naskah drama, yaitu film Citra, karya Usmar Ismail tahun 1949, dan Dr. Samsi, karya Ratna Asmara tahun 1952. Dan yang diangkat dari cerpen, yaitu film Harta Karun, karya Usmar Ismail tahun 1949.
Pada era Orde Baru, terdapat film yang diangkat dari cerita rakyat pada tahun 1982, yaitu Sang Kuryang karya Sisworo Gautama Putra. Pada awal tahun 2000-an, film-film yang diproduksi hasil ekranisasi terbilang sebagai masa produktif. Film adaptasi novel ke film menjamur di bioskop. Hingga tahun 2017, terdapat 42 judul novel yang diangkat menjadi film. Film hasil ekranisasi semakin diterima masyarakat setelah tayangnya film Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2008 yang merupakan karya Hanung Bramantyo yang diadaptasi dari sebuah novel bestseller karya Habibur Rahman El Shirazi. Dia aja belum tentu merasa adil, apalagi 2 Ikhlas Aisyah, kau tidak ikhlas menerima. Juga terdapat film Laskar Pelangi karya Riri Riza yang diangkat dari novel berjudul sama karya Andrea Hirata. Pada tahun 2009, terdapat film Perempuan Berkalung Sorban karya Hanung Bramantyo yang diadaptasi dari novel karya Abida El Khaliki. Juga film Sang Pemimpi yang disutradarai oleh Riri Riza yang diadaptasi dari novel kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Pada tahun 2011, terdapat film Surat Kecil Untuk Tuhan yang disutradarai oleh Haris Nizam, diangkat dari kisah nyata dan novel bestseller karya Agnes Davonar. Jangan mau kalah sama lagi. Pada tahun 2012, terdapat film Negeri Lima Menara karya Afandi Abdurrahman yang diadaptasi dari novel karya Ahmad Fuad. Pada tahun 2013, terdapat film Tenggelamnya Kapal Van der Beek disutradarai oleh Sunil Sorea, diadaptasi dari novel Buya Hamka. Kemudian pada tahun 2019, rilis film Bumi Manusia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo, diadaptasi dari novel karya Pramudia Anantatur. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Hingga saat ini, banyak sekali film-film yang diadaptasi dari karya sastra, terutama novel. Lagi ya, Ra, inget lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Dari awal Aca pindah ke sekolah ini, 1 detik lihat Iqbal di perpustakaan, Aca itu langsung suka sama Iqbal. Apa yang membuat ekranisasi karya sastra menjadi topik yang sering memicu kritik dan perdebatan? Ekranisasi karya sastra ke dalam bentuk film sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan penyederhanaan cerita dan hilangnya elemen sastra yang dianggap esensial. Proses transformasi ini melibatkan beberapa perubahan signifikan, seperti pengurangan yang bertujuan untuk menyesuaikan durasi film. Selain itu, penambahan pada alur atau pendokohan seringkali dilakukan oleh sutradara atau penulis skenario untuk memperkaya cerita film dan memberi interpretasi baru terhadap novel. Namun, adaptasi film sering mencerminkan interpretasi bebas sineas yang bisa berbeda dari harapan pembaca karya asli, sehingga memunculkan kekecewaan dari pembaca setia. Dari pandangan kelompok kami, ekranisasi merupakan fenomena yang menghubungkan dua dunia seni, yaitu sastra dan perfilman. Meskipun terkadang memicu kritik atau perdebatan, ekranisasi mampu menjadikan sastra lebih hidup dan relevan di era modern. Terima kasih kepada program Studi Sastra Indonesia, jurusan Sejarah Seni dan Arkeologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru kepada penonton mengenai fenomena ekranisasi dan kontribusinya dalam sejarah sastra Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.